teman-teman bilang kursi panas Menteri Perdagangan. Bapak Presiden minta saya 1-2 bulan harus turun minyak goreng, 2 bulan. Hari kedua saya datang ke Bapak Presiden, Pak, nggak 2 bulan, 2 minggu. 2 minggu Jawa Bali harganya 14.000. Kalau nggak Ibu lapor, saya ganti gratis. Tapi Ibu itu tenang. Tapi kalau saya nggak menjelaskan, konsumen gelisah. Kalau konsumen gelisah nggak bisa tenang, itulah sumber masalah. Ya kalau kita memang ada yang salah, kita apa dimarahin kan wajar aja. Jadi memang kita ini harus mikro, kata Bapak Presiden, tahu, turun, dengar, ambil tindakan. Bincang-bincang seru di podcast Kabinet dan Setcap, mari dengarkan diskusi hangat dan beragam. Halo kawan Kabinet, selamat datang di podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Nadira dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host kamu di episode podcast kali ini. Nah, podcast adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai dengan profil para menteri. Tentunya dikemas dengan penyampaian yang ringan dan santai. Nah, hari ini bintang tamu podcast adalah seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia pemerintahan, bahkan di legislatif maupun eksekutif. Dan beliau pernah menjadi ketua MPR, kemudian beliau pernah menjadi anggota DPR dan juga Menteri Kehutanan. Nah, belum lama ini beliau ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi untuk membantu Presiden mengurus bidang perdagangan. Siapa lagi kalau bukan Menteri Perdagangan? Langsung saja kita sambut Bapak Zulkifli Hasan. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam Nadira. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Ini pagi-pagi saya sudah di Tangerang tadi ngelepas ekspor sepatu. Kemudian pagi sebelumnya sidak pasar. Kemudian tadi pertemuan dengan partai politik ya. Sibuk ya Pak berarti? Ya, untuk mengantisipasi harga-harga pasca kenaikan BBM ya. Tapi sebelumnya terima kasih dulu nih Pak karena sudah menyempatkan di tengah kesibukan untuk datang di podcast ini. Penting memberikan informasi toh. Betul. Penting. Nah Pak, ini tadi saya udah sempat nyampein nih ke kawan kabinet kalau Pak Zul ini pernah mengemban berbagai jabatan tinggi. Ini pasti punya amanah atau tanggung jawab yang besar juga ya Pak, tantangannya masing-masing. Ada jadi ketua MPR, jadi Menteri Kehutanan, dan sekarang menjadi Menteri Perdagangan. Iya. Tapi nih Pak, kalau disuruh milih, kira-kira menurut Pak Zul mana yang paling berkesan? Kalau milih, saya milih ngomong cucu. Pilih salah satu nih Pak, ada 3 pilihannya. Kalau ngomong cucu tuh bahagia dan ya pastilah namanya, saya dipanggilnya Opi kan. Opi Pak. Cucu saya udah 7. Oh ada 7. Tapi kan ini tugas. Betul. Ya, jadi kalau soal bahagia maunya ya, saya mau cucu. Mau cucu itu buat saya mewah sekali. Ya. Harta yang paling berharga ya Pak. Mewah lah kalau bisa santai sama cucu tuh mewah betul. Tapi ini kan tugas. Egois dong kalau saya hanya mementingkan diri sendiri ya, apalagi keluarga gitu. Nah, ini dapat tugas dari Pak Presiden, dulu juga begitu, tugas dari negara sebagai ketua MPR. Ya penugasan itu tentu banyak suka duka dan tidak mudah gitu ya. Kita mesti kerja sepenuh hati kan. Jadi sama beratnya. Sama beratnya nih Pak. Ya tapi juga membahagiakan kalau bisa berbuat banyak untuk Merah Putih, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara itu ya. Nah Pak, tapi kalau ngomongin yang mengesankan lagi, saya tuh jadi ingat pernah dengar juga nih kalau Pak Zul itu punya hobi olahraga bela diri Kyokushin. Iya, saya katanya, memang iya. Bahkan sampai dapat sabuk hitam kehormatan ya Pak. Iya, Kyokushin, saya juga pernah ketua tarung derajat, kickboxer. Ya memang saya hobinya tarung bebas. Bapak kenapa bisa suka sih sama olahraga bela diri gitu? Kalau lagi kerjanya berat kan, kalau kerja tugasnya berat, ya harga cabai lagi mahal. Itu minyak nggak turun-turun, tegang, stres gitu, ya kita olahraga tarung bebas. Melepas penat jadinya juga ya Jadi Pak? nanti keringatan, ya bisa rileks lagi. Oh, terus bisa. Kalau nggak ada teman saya lari. Oh gitu, jadi saya, ada beberapa olahraga yang hobi gitu ya Pak. Nah ini tapi tadi Bapak udah ngomong yang Bapak hobi gitu, yang Bapak suka. Tapi saya yakin Bapak yang satu ini nggak kalah suka, karena saya punya beberapa foto buat Bapak. Kita lihat dulu ya Pak fotonya. Nah ini dia foto. Oh ini pacar saya. Pak ini kalau istilah anak sekarang tuh namanya bucin Pak.
budak cinta. Bener nggak? Iya. Pak Zul Iya. ini bucin sama Ibu Zul. Iya, cinta banget. Udah berapa Ya, lama sih Pak? pokoknya kita bisa begini, tentu ada yang di belakang yang mendukung kita. Ya itulah Bu Zul ya. Tuh cantik kan Bu Zul? Iya dong Pak. Paling Saya kalau cantik, nggak ada duanya. lihat Instagram Bapak, saya follow juga loh Pak. Makasih ya. Udah berapa lama pernikahan sih Pak berarti? 87, 35 tahun. Wah. Iya ya, 35 tahun. Itu lama. Tapi Bapak masih ingat nggak nih awal ketemu Ibu di mana? Dulu saya acara dulu waktu sekolah. Saya Oh, kan pas sekolah. anak kos SMA. Kalau anak SMA itu suka keliling, ada ulang tahun siapa aja datang. Nah, jadi saya sama teman-teman pakai gitar tuh, ada ulang tahun kita mampir. Nah, itu kenal pertama. Nah. Nyanyi-nyanyi gini nggak Pak? Oh iya, yang pinter nyanyi istri saya. Oh gitu. Saya pinternya doa. Alhamdulillah. Tapi tadi gitaran juga ya Pak berarti? Ya, enggak, saya pokoknya kalau musik dulu waktu sekolah. Oh, Kalau oke. pelajaran seni suara, saya bolos main bola. Bapak bisa aja. Pak, ini tapi ada satu video lagi surprise nih buat Bapak. Kita lihat dulu tayangannya ya Pak. Jadi kesan saya selama hidup dengan Bapak, Bapak seorang yang soleh, penyayang. Pokoknya Bapak tuh sangat menyayangi istri. Ih, Daripada ada. So sweet ya Pak. Ya fakta menariknya kan Bapak selalu berpenampilan rapi. Kalau di rumah udah nyari kain sarung itu. Di rumah saya pakai sarung. Dan Bapak itu seorang suami yang penyayang, sayang dengan cucu-cucunya, dekat sekali dengan cucu-cucunya. Dan orangnya tuh Bapak sangat peka. Kalau dia udah sibuk itu, misalnya 1 minggu saya udah bilang, cucu-cucu salam lah sama kamu, langsung dia, aduh aku belum melihat cucuku, langsung biar malam tuh dia pergi, dia tengok satu-satu. Ya. Ya harapan saya Bapak sehat, biar bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan tuntas, ya terutama yang sedang booming ini kan mengenai harga-harga pokok yang ibu-ibu ya termasuk saya lah mengeluhkan. Ya mudah-mudahan ya Bapak dapat menurunkan harga-harga bahan Tuh, pokok. semua ibu-ibu tuh. Termasuk Bu Zul ya Pak? Iya. Aduh. Saya sering tanya, ini harga telur berapa? Segini, harga ini berapa gitu. Sales pasar. Bu Zulnya lebih tahu juga ya Pak Iya. harga-harga. Iya. Aduh tapi tadi reaksi saya pas pertama kali lihat videonya tuh kayak so sweet banget Pak. Iya. Dan pastinya kawan kabinet Kami udah biasa, walaupun saya udah cucu 7, sering jalan berdua. tetap mesra ya Pak, kayak Iya. ABG gitu. Iya. Ya makanya Nggak tadi kalah deh sama ABG juga. Oke, tadi saya bilang kawan kabinet dan pastinya saya juga berharap supaya bisa punya hubungan yang langgeng nih kayak Pak Zul dan Ibu Zul juga. Ya harus begitu. Kalau keluarganya harmonis, kerjaannya beres. Betul Pak. Nah tadi kan mungkin Ibu Zul juga sempat nyinggung soal cucu ya, katanya Bapak nih masih menyempatkan gitu di tengah kesibukan Iya, saya betul. supaya ketemu sama cucu gitu. Saya kadang-kadang subuh juga, habis subuh saya datang kalau belum lama nggak ketemu, saya datengin. Iya. Jadi sebelum kegiatan gitu Belum ya kegiatan, Pak. kalau lama nggak cucu saya udah ke rumah saya nggak ada kan. Nah, subuh-subuh kalau siang nggak bisa ya saya datengin. Biar masih tidur juga sudah bisa gendong kan nggak apa-apa ya. Ini ya Pak foto bersama 7 Iya, cucu iya, ya Pak. Ini cucu saya tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 7 tuh. Lengkap ya Pak. Pak, ini tapi kalau ngomongin keluarga ya Pak, Bapak pasti punya cerita perjuangan gitu Pak saat Iya. masa kecil bersama keluarga. Oh luar biasa. Bahkan saya pernah baca ya Pak, kalau Bapak itu dulu bersama keluarga makan nasi terus pakai telurnya dibagi 8. Iya dulu begitu. Dulu susah. Habis tahun tahun 65, 66, 67 itu susah kan. Jadi di kampung, saya ini dari kampung. Saya lahir di bawah Gunung Rajabasa, Lampung Selatan. Dulu nggak ada beras ya, kita adanya jagung yang keras itu. Ya kalau lauk ya kalau telur selangka. Kalau bisa ada punya telur itu ya termasuk yang lumayan lah di kampung ya gitu. Nah itu belahnya pakai benang. Pakai benang, mak saya itu pakai benang jadi bisa 8, bisa 9, tergantung yang makan banyak enggak.
Kalau kita sedikit ya bisa 5, bisa 6. Nanti kita makan tuh. Telurnya kan nggak dimakan, kecil, cium aja. Oh. Nah, nanti kalau nasinya udah habis baru makan telurnya. Jadi pas awal masih cuma nyium Iya, baunya doang iya. ya Pak. Dan saya umur 5 tahun sudah pintar dagang. Oh. Mak saya ngajari saya berdagang di kampung. Saya jualan es balon, jualan jagung rebus, tukar telur, tukar cengkeh, tukar kopi gitu. Seminggu sekali telur, kopi saya bawa ke pasar. Usia 5 tahun. Oh, udah bisa berdagang dari sejak kecil ya Pak. Mak saya bilang, kamu anak laki-laki harus bisa mandiri dan nanti membantu adik-adik kamu gitu. Jadi saya kelas itu. Nah ini dia ya, Iya, mak saya. Foto almarhumah ya Pak. Iya, iya. Beliau muda meninggalkan kami. Saya waktu itu usia 15 tahun ya. Iya. Saya paling tua. Oh, Berarti anak sulung ya Pak. Berarti adik-adik saya kan masih kecil. Ada adik saya yang baru 2 tahun. Iya. Iya Pak, tapi masih ada nggak sih Pak kira-kira didikan orang tua? Nah ini ketika Bapak ziarah ke makam ya Pak, ke makam orang tua. Didik orang tua tuh menentukan. Iya, yang masih Bapak ingat sampai sekarang gitu Pak. Saya bisa begini karena didikan emak saya dan bapak saya. Emak saya bangunin saya jam 4 pagi tiap hari. Saya umur 6 tahun. Jadi kebiasaan ya Pak? Iya, 6 tahun tugas saya ke masjid pukul beduk kalau sudah subuh. Iya, itu usia 6 tahun. Kalau pulang dari sholat subuh, bapak saya bilang, karena di daerah saya semua pertanian kan. Ayah saya itu dulu kerja di PU, berhenti. Akhirnya bertani dan sambil usaha. Kalau nenek saya berdagang, kakek saya berdagang. Nah, bapak saya bilang, lihat nih, kalau bertani itu pergi gelap udah bertani, badannya gelap kena matahari, pulang gelap, rezekinya gelap kata ayah. Jadi nak, kamu harus sekolah. Pesannya harus sekolah harus ya Pak? Sekolah. Kamu harus lebih baik dari ayah. Ya. Dengan sekuat tenaga ayah berjuang, nanti kamu harus lebih baik akan sekolah. Jadi terpatri itu, sehingga kita punya daya juang ya, punya daya juang yang kuat, mental yang tangguh gitu. Saya ditinggal ibu saya usia ya baru masuk kelas 1 SMA. Nah, waktu itu saya sekolah di PGA, Pendidikan Guru Agama. Ayah saya ingin saya seperti Buya Hamka, tapi saya nggak sanggup belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab saya bolos. Keinginannya bertentangan berarti ya Pak sama Iya, orang saya tua nggak sanggup, sempat. susah belajar bahasa Arab. Oke. Jadi 3 tahun saya pindah sekolah. Ayah saya marah, lari Bapak lari ke Jawa. Nah, itulah emak saya kasih saya gelang, kasih saya cincin, kasih saya kalung, bawa nak, ini modal kamu sekolah. Kamu jangan pulang kalau tidak sukses. Itulah modal saya merantau di Jakarta tahun 79. Gitu. Jadi didikan orang tua, didikan emak itu penting karena itu akan menentukan kita ini jadi orang yang tangguh atau tidak. Gitu. Ya. Kalau saya waktu itu nggak dididik dengan ketat, mungkin saya sudah nyerah. Jakarta kan hidupnya keras, nggak mudah. Iya. Tapi didikan orang tua itu membentuk Bapak jadi orang yang tangguh juga ya Pak jadinya. Iya, sehingga saya waktu SMA kelas 3 lulus SMA saya sudah mandiri. Usia 20 tahun saya sudah punya penghasilan 1 miliar kalau uang sekarang. Nah, bisa mandiri gitu. Aduh, saya jadi terharu nih Pak. Tapi setelah ngomongin keluarga, saya ini punya satu video lagi buat Bapak. Kita lihat dulu tayangannya ya Pak. Ya, kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Dan saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Nah, itu tadi video pernyataan Bapak Presiden setelah melantik Bapak dan Pak Hadi ya Pak, tanggal 15 Juni kemarin.
Nah ini kan saya lihat Pak Presiden itu terlihat sangat yakin juga ya Pak, melihat katanya rekam jejak, track record gitu. Nah kalau menurut Pak Zul sendiri gimana sih Pak cara untuk menjalankan amanah yang ya begitu besar ini Pak? Menurut saya teman-teman bilang kursi panas Menteri Perdagangan. Minyak 5 bulan nggak minyak Cina, minyak goreng kan, gitu. Harga bahan pokok melambung, nggak terkendali juga, mahal gitu. Sehingga Bapak memutuskan mempercayakan ini kepada saya. Teman-teman menyayangkan kok saya mau gitu waktu itu. Malah Satu, gitu ya Pak? Karena itu kursi panas katanya. Nah, kedua mereka juga nggak percaya sama saya. Mana bisa Zul Hasan ngurusi perdagangan? Diremehkan gitu ya Pak? Nggak ada yang percaya lah gitu. Nah, saya jelaskan. Saya usia 20 tahun urusan dagang begini nggak anu sih, tapi memang pengalaman saya. 20 tahun saya sudah punya distribusi besar di 20 provinsi. Sudah punya distributor di 100 lebih kabupaten kota. Jadi sangat terlatih. Nah, oleh karenanya Bapak Presiden minta saya 1-2 bulan harus turun minyak goreng, 2 bulan gitu. Saya 1 hari kaget memang, ya mesti belajar kan. Hari kedua saya datang ke Pak Presiden, Pak nggak 2 bulan, 2 minggu. Yang betul 2 minggu. Bener 2 minggu ya Pak? 2 minggu. 2 minggu Jawa Bali sudah 14.000, 2 minggu gitu. Sebulan sampai Papua lah sudah. Sekarang minyak 14 yang brand pun sudah turun juga dari 25.000 sekarang tinggal 18-19.000. Tapi yang minyak kita 14.000 bahkan 13.000 gitu. Nah 2 Pak, minggu. ini bisa dibilang kan tadi tantangannya baru aja direkrut gitu ya, terus langsung dikasih tantangan 2 bulan. Tapi bisa 2 minggu. Tersedia bahan pokok dan harga terjangkau. Oh. Nah Pak, tapi strateginya apa nih Pak untuk menstabilkan harga bahan pangan? Tadi kan Bapak berhasil 2 minggu tuh. Iya sederhana, kalau kita menjiwai bekerja keras, kata Pak Presiden tadi tahu mikro, turun. Iya. Harus turun ke pasar, dengerin apa yang Belusukan terjadi. Ya, Pak? Dilihat masalahnya apa, keluhan ibu apa, rantai pasoknya gimana, rantai distribusinya gimana. Instrumennya ada untuk mengendalikan harga. Minyak kenapa nggak turun-turun? Instrumennya nggak dipakai. Ya nggak turun, malah orang ngantri kan. Minyak banyak, dikasih ke pangan atau bulog. Bulog kasih 1-2, ya orang ngantri dong. Kalau ngantri panik buying, jadi langka gitu. Jadi nimbun itu ya tadi. Karena sedikit anunya. Iya karena sedikit. Nah, saya datang, ini masalahnya, ngerti saya sudah. Dan saya kan terlatih distribusi. Sekarang kita bikin di kantor Kemendak Krisis Center. Saya minta di pasar bikin 20.000 warung isi minyak. Nah, jadi kalau ada orang Surabaya ngeluh, ini minyak mahal, kita telepon, ada krisis center. Bu, ambilnya di sini. Ibu di mana tinggalnya? Kota Surabaya, pasar ini, warungnya ini, harganya 14.000. Kalau enggak, ibu lapor, saya ganti gratis. Oh, di krisis center itu jadi bisa mengadukan gitu ya Pak? 24 jam. Telepon lagi dari mana? Dari Lampung. Pak, di sini masih 15.000. Ibu ke sini. Kalau harganya di bawah, di atas 14.000, saya kasih gratis gitu. 14.000 sudah semua. Tapi berarti ini bisa dibilang kebijakannya efektif nggak Pak? Kalau menurut Pak Zul? Ya memang bisa efektif kalau kita tahu kan, mengerti, sambung dengan masalahnya, baru kita efektif ambil keputusan. Gitu. Nah sekarang pasca BBM, kemarin saya nemenin Bapak sholat Jumat di sini. Habis Jumat, Pak Zul sini. Siapa? Gimana harga-harga setelah BBM? Stabil Pak? Sederhana Pak? Kalau nggak mau naik, gimana itu Pak Zul? Bapak udah perintahkan, cuma sekarang lebih efektif saja Pak Bupati Wali Kota. Gimana? Itu Pak, kan Bapak sudah arahkan agar kalau harga naik 5%, subsidi transportasinya. Telur dari Jawa Timur, Blitar ke Jakarta. Kalau harganya mahal, transportnya ganti pemerintah. Harus ada instrumen yang bisa mengendalikan harga itu. Itu yang penting. Dari distribusinya itu juga dikendalikan berarti. Bawang dari mana? Bawang dari Brebes. Kalau mau dikirim Jakarta kan ada ongkosnya. Nah, kalau dia naik ongkosnya kan selesai. Saya kemarin telur. Itu telur 32.000. Ya kan? Iya. Saya keliling daerah sekarang sudah rata-rata 27.000. Kemarin saya ke Semarang, saya ke pasar 27.000. Di Sumatera 28.000. Saya sempat ngalamin tuh Pak. Aduh, 32 kan? Mahal banget. Nah, padahal itu makanan pokok ya Pak sehari-hari. Sekarang beras mahal nih. Naik 100 perak.
Tapi beras naik 100 perak itu kepada inflasi 3,3%, tinggi. Maka kita udah minta Bulog segera operasi pasar gitu. Jadi memang kita ini harus mikro, kata Bapak Presiden, tahu, turun, dengar, ambil tindakan. Nah, saya ngerjain arahan Bapak Presiden aja, beres semua. Itu. Nah Pak, ini mungkin tahun 2022 ini jadi apa ya, mungkin breakthrough juga buat Kementerian Perdagangan. Katanya punya target 1.000 digitalisasi pasar rakyat. Iya, terus itu harus. juga 1 juta pedagang UMKM Iya, yang masuk digitalisasi. ke marketplace Iya, ya Pak. betul, Nah ini marketplace. program ini sebenarnya gimana sih Pak, dan gimana Nah, progresnya? kita kerjasama dengan dengan berbagai macam yang punya platform digital ya. Saya kemarin di Bandung dengan salah satu platform digital itu 10 menit. Podcast begini, jualan langsung. Yang nonton 32.000 cuma 10 menit. Ya, itu dagangannya naiknya lakunya tuh 300 kali. 300% tuh laku. Jadi kalau pasar sepi, dia bisa jualan 2 macam kan? Satu di pasarnya, kemudian orang mesen gitu. Kalau digital itu tadi Kalau ya digital Pak. iya. Dan itu juga bisa menyambung. Saya kemarin nanam ketela 10 hektar, ya kan? Produksinya banyak. Saya nggak tahu jualnya, akhirnya jadi ketela kalau nggak dipetik jadi akar lagi, gitu. Begitu sudah rusak, sebulan kemudian saya ketemu supermarket besar, saya nyari ketela lah. Berapa? 5.000 sekilo. Bayangin saya kemarin 100 ton, waduh banyak uangnya itu. Itu kemarin hilang begitu, kenapa? Pasarnya nggak ketemu. Dengan platform digital, petani dan pembeli bisa dekat gitu loh. Jadi memang platform digital itu nggak bisa dihindari. Oleh karena itu pasar-pasar pakai itu sekarang. Dan ibu-ibu juga yang sibuk kan, dia bisa belanja, nggak usah ke pasar juga bisa. Jadi lebih mudah aksesnya ya Pak? Iya, dan sekarang mempermudah akses sehingga semua bisa produktif dan efisien. Bisa kerja tapi masak jalan. Nah, itu dia. Itu yang paling penting Pak, perut juga kenyang ya Pak? Nah, dan kita ngembangkan warung-warung itu ya agar juga berkembang gitu. Nah Pak, sebagai politisi sudah dibilang senior ya Pak? Ya senior sekarang saya termasuk yang senior ya. Sudah berkecimpung di dunia politik cukup lama. Pasti Bapak sudah menerima berbagai kritik, menanggapi berbagai kritik gitu. Terus padahal kritik dan demokrasi itu kan sebenarnya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan gitu Pak. Iya. Nah, gimana cara Pak Zul untuk menanggapi kritikan-kritikan tersebut? Ya kita jelaskan, gini. Pak Presiden mengatakan, kenapa itu bisa tenang begitu Pak Zul? Ditanya beliau. Ya Pak, kita jangan saya menteri Bapak. Saya tidak mau tidak bertanggung jawab. Jadi waktu harga cabai mahal, saya hadapi. Nah, saya datangi ibu-ibunya, Bu, ini cabai mahal sekarang. Tolong Ibu, kemarin petani cabai rugi 2 tahun. 2 tahun rugi Bu, gitu. Sekarang baru untung sebulan. Bulan depan cabai merah Bu. Oh sebulan Pak mahalnya. Iya sebulan aja. Bulan depan sudah murah gitu. Alhamdulillah sebulan murah betulan gitu. Alhamdulillah Pak. Tapi ibu itu tenang. Tapi kalau saya nggak menjelaskan, saya nggak mau tahu. Wah ini cabai kan bukan urusan saya ngumpet aja gitu. Konsumen gelisah. Kalau konsumen gelisah nggak bisa tenang, itulah sumber masalah. Tapi kalau kita datang, kita jelasin, kita ini, dia jadi tenang gitu. Saya waktu Pak Presiden perintahkan itu ngamuk petani-petani sawit. Harga 100 perak. Bisa yang dibakar. pas harganya turun itu ya Iya, Pak? bisa dibakar kebunnya. Gitu. Saya datang. Di mana-mana saya panggil media TV. Saya panggil. Sabar, 2 minggu lagi harga TBS akan jadi sekian. 2 minggu lagi akan jadi sekian. Ya kan, akhir bulan akan jadi sekian. Sabar sedikit lagi, orang tenang, tunggu 2 minggu, iya naik betul naik. 2 minggu naik betul, orang tenang gitu. Jadi kita harus jelaskan kepada publik itu. Serumit apapun, sesulit apapun, jelaskan yang kita hadapi. Itu penting gitu. Jadi pendekatannya tadi melalui ya penjelasan. Dijelaskan, gitu ya, kita Pak, nggak ke boleh masyarakat. menemui orang yang sedang marah. Menjelaskan kepada orang yang sedang marah itu separuh selesai udah. Tapi kalau kita menghindar, tambah marahnya 2 kali. Bener tuh Pak. Gitu Pak, tapi kira-kira. pernah down nggak ngadepin kritikan gitu? Ya kalau kita memang ada yang salah, kita apa dimarahin kan wajar aja gitu. Jadi kritik, protes itu kalau menurut saya bagian dari
Demokrasi tugas. tadi itu ya, Pak, bagian juga. dari tugas kita. Oh gitu. iya. Pak, ini sebentar lagi 2024 nih, kita bakal menghadapi pemilu. Iya. Dan setahu saya nanti pemilu di tahun 2024 bakal didominasi oleh pemilih milenial Iya, dan memang. juga generasi Z. 60 tuh Iya. persen. Nah, Iya. itu Bapak benar Iya. meningkatnya sampai 60% ya, Pak, Iya, nanti pemilihnya. iya. Nah, tapi kan banyak nih generasi ya, mungkin termasuk saya juga, Pak. Kadang tuh kayak nggak terlalu aware gitu, Pak, sama politik. Padahal kan Iya, ini penting. malah nggak suka kok ya. Padahal penting untuk masa depan ya, Pak. Ya penting banget. Nah, gimana sih menurut Pak Zul caranya untuk mengencourage anak muda gitu supaya ya paling nggak lebih aware gitu, Pak, sama dunia politik? Ya harus masuk kepada dunia mereka. Makanya kemarin saya bikin kampanye mengenai lingkungan. Karena kalau kampanye partai, anak muda mana mau? Ini Nggak partai. tertarik ya, Pak? Oh, partai nggak ada yang beres lah, sudah nggak tertarik. Jadi kita mengenai climate change, lingkungan. Saya temanya birukan langit Indonesia. Tahu yang saya undang siapa? Siapa tuh, Pak? K-pop. Oh. Ya? Ramai datang. Yang datang puluhan ribu, 20.000 orang datang di Istora tuh. Jadi pakai pendekatan yang kekinian gitu ya, Pak? Ya buat sesuai mendekati dengan anak mereka muda. dunianya. Ya. Saya K-pop bingung apa ini musik. Saya tahunya kan Bruri kan, ya Bob Bruri Tutu Maranti Poli kayak Pak, iya. gitu. Ini K-pop yang gini-gini saya kan nggak gitu. Tapi anak muda kan kalau dikasih Bruri nggak ngerti dia. Ya sudah kita ikut yang dunia mereka. Tapi kita punya message, ya, message mengenai climate change, mengenai keberagaman, mengenai penghormatan kepada hak-hak manusia, keberagaman, kemanusiaan, lingkungan yang bersih itu baik buat kita, baik buat dia, baik buat semuanya, gitu-gitu ya. Ada Gitu. pesan semoga yang tersampaikan juga ya, Pak, ke masyarakat. Iya betul. Nah, Pak, ini tadi Bapak juga udah sempat ngomong nih, katanya anak muda bahkan mungkin cenderung nggak suka gitu sama politik. Tapi saya lihat memang concernnya ini anak muda banyak yang nggak percaya gitu, Pak, sama tokoh politik. Nah, gimana tuh, Pak, caranya untuk earning trustnya anak muda lagi? Iya, memang sekali lagi ya, menurut survei kan, survei ini kan saintifik ya, saintifik artinya memang anak muda ini nggak suka, apalagi ngomong partai gitu ya, modelnya sama aja gitu. Oleh karena itu kita punya secara gitu, dan sekarang kan media mainstream itu kan menjadi semacam vitamin kan, semua sekarang geraknya medsos gitu. Medsos itu orang nggak mau ngomong kayak saya begini panjang-panjang dan yang mau. Ya paling sekelebat aja kan. Ya 20 detik, 30 detik yang ringan-ringan ya kan. Nah, juga anak-anak muda suka sekarang, saya bersyukur ya anak muda kita itu punya talenta dan Betul. SDM-nya tuh hebat-hebat. Dan saya bangga itu mereka sekarang local pride, suka. Sama produk lokal gitu bangga ya, Pak? Bangga sekarang, itu yang membagikan saya. Jadi saya pun pakai itu jam, saya beli itu, jamnya Eiger. Wih, mantap. Sepatu saya tuh kan. Apa tuh, Pak, itu sepatunya? Ya. Ini apa nih, play it, apa nih? Ada Produk lokal juga ada ya? kompas. ya. Nah, ini ya beli 200.000, tapi enak juga gitu. Sudah berkualitas juga Sudah, saya iya. produk-produk Dan lokal, saya Pak. sekarang saya lagi dukung Jakarta Muslim Fashion Week. Saya ingin pakaian muslim kita itu, modas kita itu yang muslim ini bisa mendunia gitu ya. Kita kan pakaian muslimnya keren-keren, model-model kan. Ada etnik Padang, ada Lampung dengan tapisnya, ada Jawa dengan batiknya. Wah, keren deh. Beragam banget ya, Pak. Beragam. sebenarnya, Nah, kemarin budaya saya Indonesia. memberikan sambutan, ada namanya satu produk kelambi yang akan ikut London Fashion Week. Nah, keren kan? Nah, iya. Ada Wearing satu lagi kelambi itu ya, Pak? Iya, ada satu lagi yang saya datangi kemarin, si Erigo itu ikut New York Fashion Week. Wah, keren, anak-anak muda. Berangkat ke New York anak gitu, muda Pak? semua tuh. Keren sih, Pak. Umurnya nggak sampai 30 tahun. Keren, Bayangin tuh, desainer kita tuh saya panggil di perdagangan. Coba pakai. Waduh, keren. Nah, itu nanti kita akan bawa ke Dubai, UAE. Kita buka pasar sekarang. Saya sudah ratifikasi perjanjian dengan ASEAN, dengan Tiongkok, dengan Korea Selatan, dengan Jepang. Jadi nanti kita ke Korea, Jepang, ke Eropa. Lagi saya urus ini Comprehensive Economic Partnership Agreement agar kita nggak bayar pajak, sehingga nanti mereka bisa masuk. Kita juga buka pasar baru. Afrika tuh 1 miliar orangnya, uangnya ada sekarang bisa belanja. Jadi Afrika, nanti Timur Tengah ya, Timur Tengah memang ada yang ribut, tapi banyak juga yang uangnya banyak, minyak mahal sekarang.
minyak mahal kan dia berduit gitu ya. Ada Arab Saudi, banyak tuh lah. Ya kita kerjasama dengan UAE, hubnya nanti bebas pajak. Nah, dari UAE nanti bisa ke Afrika, Eropa Timur, Asia Tengah, Arab Saudi dan lain-lain. Jadi saatnya Indonesia menyerbu pasar internasional. Menyerbu pasar internasional supaya lebih kenal produk-produknya ya Pak. Enggak, kita harus jadi negara maju nanti 2045. Kita bisa maju kalau kita menguasai dunia kan. Nah itu. Terima kasih banyak Pak Zul atas menyediakan waktu hari ini, sudah menyempatkan dan juga obrolan serunya terutama bagian bucinnya tadi Pak. Iya, kasih. Terima kasih banyak Pak Zul. Saya memang termasuk ISIS. Apa tuh Pak? ISIS, nggak tahu ISIS masa sih? Ikatan suami istri satu. Bisa ya Pak Zul. Makasih Pak Zul. Nah kawan kabinet, saya belajar dari Pak Zul hari ini kalau kerja keras itu akan membuahkan hasil. Makanya perjuangan itu nggak ada yang sia-sia. Nah buat kawan kabinet, kalau misalnya kamu punya ide atau saran, mau topik apa atau minta tamu siapa di podcast episode selanjutnya, boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share YouTube channelnya Sekretariat Kabinet dan dengerin bincang-bincang ini melalui platform Spotify. Tunggu episode podcast selanjutnya. Nadira pamit dulu. Bye kawan kabinet. Oke. Bincang-bincang seru di podcast Kabinet dan Setkap, mari dengarkan